penolakan yang terus datang. Hari-hari setelah makan malam, keluarga itu terasa semakin berat. Andi merasa seakan setiap langkah yang ia ambil dihadapkan pada tembok penolakan yang tak kunjung runtuh. Setiap kali ia bertemu dengan orang tuanya, terutama Nyonya Wijaya, ada rasa seperti tercekik di tenggorokannya. Mereka tidak bisa menerima keputusan Andi dan terus-menerus mengatur pertemuan dengan calon-calon pasangan yang mereka anggap lebih pantas untuknya. Di suatu sore yang mendung, Andi duduk di ruang tamu rumah keluarganya. Matanya kosong menatap layar ponsel, sementara suara ibu dan ayahnya terdengar dari ruang makan. Nyonya Wijaya dengan suara tegas berbicara, "Andi, ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang masa depanmu, tentang apa yang kami bangun selama bertahun-tahun. Kamu bisa memiliki semuanya jika kamu memilih jalan yang tepat." Andi menegakkan tubuhnya, meletakkan ponsel dan berjalan menuju pintu ruang makan. Ia merasa hatinya semakin berat, namun ketegasan di dalam dirinya tidak bisa dipadamkan. "Bu Ayah," katanya dengan suara keras, tegas, namun penuh beban. "Aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan mengikuti pertemuan-pertemuan yang kalian atur. Sally adalah pilihanku, dan aku tidak akan membiarkan kalian merusaknya." Mata Nyonya Wijaya berbinar dengan kemarahan. "Kamu tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan, Andi. Dunia ini bukan hanya tentang perasaan. Kamu harus memikirkan keluargamu, masa depan kita. Sally, dia bukan orang yang bisa membantumu di dunia yang keras ini. Dia hanya akan menghambatmu." Andi merasa darahnya mendidih. "Ibu, aku sudah lelah mendengar semua ini," katanya. Suara mulai bergetar menahan amarah. "Aku tahu siapa dia, dan aku tahu siapa diriku. Kamu tidak bisa memaksaku memilih jalan yang aku tidak inginkan. Aku tidak bisa menghabiskan hidupku melakukan apa yang kalian pikirkan terbaik untukku. Aku punya hak untuk memilih kebahagiaanku sendiri." Nyonya Wijaya tersenyum sinis. "Kebahagiaanmu? Apakah kamu pikir kebahagiaan itu datang begitu saja? Tidak, Andi. Kebahagiaan itu harus diperjuangkan dan kamu tidak akan bisa mencapainya dengan memilih perempuan yang tidak sesuai dengan status kita. Kamu akan menyesalinya." "Dan jika aku menyesal, itu adalah kesalahanku," jawab Andi. Wajahnya penuh dengan keteguhan. "Tapi aku akan menyesal seumur hidup jika aku terus hidup sesuai dengan keinginan orang lain. Aku tidak akan pernah bisa menjadi diri sendiri jika aku terus hidup dalam bayang-bayang harapan yang kalian buat untukku." Sally yang sedang menunggu di luar ruangan itu mendengar percakapan mereka, dan hatinya terasa sesak. Ia ingin berlari ke dalam dan menenangkan Andi. Namun ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang harus dihadapi Andi sendirian. Ketika Andi keluar dari ruang makan, ia mendekat dan memeluknya dengan erat. "Sally," bisiknya, "mereka masih berusaha memisahkan kita, dan aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan seperti ini." Sally menatap Andi dengan mata yang dipenuhi air mata. "Aku tahu, Andi," jawabnya dengan suara serak. "Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku tidak ingin kamu harus memilih antara aku dan keluargamu. Tapi aku juga tahu, kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang." Andi menatapnya dengan penuh kesedihan. "Aku takut, Sally. Aku takut aku akan kehilangan keluargaku jika terus seperti ini. Aku takut mereka akan menghancurkan kita." "Jangan khawatir," Sally menjawab dengan lembut. "Kita akan melewati ini bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Andi. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita sudah memilih satu sama lain. Itu sudah cukup untukku." Malam itu, Andi merasa semakin terpojok dalam dilema yang seakan tidak ada ujungnya. Keluarganya menekan, orang-orang yang mereka harapkan bisa menerima keputusan mereka semakin jauh. Dan ia merasa terjebak di antara dua dunia yang tidak bisa ia satukan. Namun, meskipun ketegangan semakin tinggi, ia tahu bahwa Sally adalah orang yang tepat untuknya. Ia tidak akan melepaskan perasaan itu, meskipun harus berhadapan dengan dunia yang penuh dengan penolakan. Sementara itu, di sisi lain, Nyonya Wijaya dan Bapak Wijaya semakin kehilangan harapan. Setiap kali mereka berbicara dengan Andi, mereka merasa semakin terasing. Namun di dalam hati mereka, ada rasa takut yang semakin mendalam. Takut jika mereka benar-benar kehilangan anak mereka, yang mereka rasa sudah begitu jauh terpisah dari mereka. Inspirasi bagi kita.